Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes Samsiar, MSI, Guru PPKN SMA Negeri 5 Goa. Hari ini kita akan belajar PPKN kelas 12, kompetensi dasar 3.1, yaitu menganalisis nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita mulai, maka terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Tujuan pembelajaran yang kita akan capai adalah setelah nanti proses belajar ini berlangsung, diharapkan siswa dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah berupa hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, bisa bersikap responsif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Dan yang berikutnya, bisa menganalisis hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila. Dan yang terakhir adalah bisa menyaji hasil analisis terhadap hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis Pancasila. Nah, kalian tentu sering mendengarkan kata hak asasi, kewajiban, dan kewajiban asasi. Sebagai penyegaran, Bapak ingatkan kembali bahwa yang dimaksud dengan hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Kemudian hak asasi, segala yang harus diterima secara kodrat atau berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Begitu juga kewajiban. Yang dimaksud dengan kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan warga negara untuk mendapatkan hak. Sementara kewajiban asasi itu adalah sesuatu yang harus dilakukan karena memang kodrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dan antara hak dan kewajiban ini harus ada keseimbangan supaya dengan adanya keseimbangan ini maka kehidupan berbangsa dan bernegara juga bisa lancar. Kalian telah memahami apa yang dimaksud hak dan kewajiban. Nah, sekarang kalian harus memahami nilai-nilai Pancasila. Nilai Pancasila itu ada 3, ada nilai dasar, ada nilai instrumental, dan ada nilai praksis. Yang pertama, kita akan lihat bagaimana hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar Pancasila. Yang dimaksudkan nilai dasar Pancasila di sini adalah nilai yang melekat pada masing-masing sila dari Pancasila. Ada 5 sila Pancasila. Di sila pertama itu nilai-nilainya adalah antara lain saling hormat menghormati antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam sila kedua antara lain merasa sebagai bahagian dari seluruh umat manusia sehingga mengembangkan sikap saling menghormati antara bangsa-bangsa yang ada di dunia. Di sila ketiga, antara lain nilainya adalah menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nilai dari sila keempat antara lain adalah mengutamakan musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Dan nilai yang ada di sila kelima adalah mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental Pancasila. Kalian tentu harus paham apa yang dimaksud dengan nilai instrumental, yaitu nilai yang menjadi alat untuk tercapainya atau terlaksananya nilai dasar Pancasila tadi. Yang masuk nilai instrumental ini antara lain adalah Undang-Undang Dasar 1945,
yang di dalam pasal 27 sampai dengan pasal 34, di mana di dalam pasal 27 ayat 1 mengatakan segala warga negara bersamaan haknya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecuali. Ini hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua adalah ketetapan MPR. Ada ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. Kemudian ada undang-undang, yaitu Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan dan tata tertib lainnya. Ini semua masuk nilai instrumental atau alat dalam bentuk aturan-aturan untuk tercapainya nilai dasar Pancasila tadi. Baik, kalian tetap semangat. Sekarang hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Yang dimaksud dengan nilai praksis adalah pengamalan dari nilai-nilai instrumental. Jadi nilai instrumental tadi itu adalah alat yang berupa norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur yang mana hak dan yang mana kewajiban. Kemudian nilai praksis ini adalah implementasi dari nilai instrumental tadi. Nilai praksis ini sifatnya nyata dan selalu memiliki kesenjangan dengan nilai dasar. Maksudnya bahwa nilai praksis ini adalah hal-hal yang merupakan implementasi. Sering ada kesenjangan dengan nilai dasar. Karena itu, maka nilai praksis ini adalah pengamalan dari nilai-nilai instrumental, realisasi dari nilai instrumental, berkembang dan selalu dapat dilakukan perbaikan, utamanya yang berkenaan tadi kesenjangan dengan nilai dasar. Nah, kalian semua adalah anggota masyarakat. Setelah mendengarkan informasi tadi tentang hak dan kewajiban dalam nilai-nilai Pancasila, maka tentu saja bisa menganalisis kondisi-kondisi yang terjadi di masyarakat. Dan dengan demikian bisa menyebutkan contoh dari nilai praksis. Misalnya sila pertama antara lain nilai praksis yang ada tidak memaksakan orang lain untuk ikut menganut dengan agama tertentu. Sila kedua antara lain memberikan sebuah perlakuan hukum yang sama serta adil untuk semua. Sila ketiga mendukung suatu pengembangan pembangunan di berbagai wilayah. Sila keempat menggunakan hak suara saat diadakan pemilu. Dan sila kelima tidak memberikan sikap diskriminatif. Ya, sampai di sini kalian telah mendapatkan informasi tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, ini merupakan yang terakhir adalah kalian diharapkan untuk melakukan penilaian diri sesuai dengan format yang Bapak tayangkan. Ada beberapa materi atau submateri. Jika submateri itu telah dipahami centangnya, jika tidak, maka dicentang tidak. Dari keseluruhan materi dan submateri tadi itu yang disampaikan, jika ada yang tidak dipahami, maka direkomendasikan untuk diulangi materinya. Baik, demikian hari ini. Terima kasih Bapak sampaikan kepada kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.